Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama gua di Fatayla Abral. Haha. Oke guys, ya mengingat kemarin video-video yang berhubungan dengan wajah yang membahas tentang perawatan wajah itu mendapatkan respon yang cukup baik dari kalian semua. Jadi saya lebih semangat lagi tentunya untuk membuat video yang berhubungan dengan tips dan trik bermanfaat ya teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghilangkan jerawat, menghilangkan bekas jerawat, mengecilkan pori-pori di wajah, kemudian untuk menghilangkan flek-flek atau bintik-bintik hitam pada wajah ya. Itu semua dapat teman-teman hilangkan hanya dengan dua bahan saja. Kalau teman-teman tidak memiliki satu bahannya itu, teman-teman bisa menggunakan dua bahan saja. Itu bahan utamanya nanti ya akan saya kasih tahu. Oke teman-teman. Jadi banyak di antara kita yang punya masalah wajah seperti jerawat, bopeng atau bekas jerawat ya. Kemudian bintik-bintik hitam pada wajah. Nah, itu tentu saja mengganggu penampilan teman-teman. Banyak teman-teman yang memilih jalan pintas, yaitu menggunakan bahan-bahan kimia yang tentunya mempunyai efek samping yang tidak baik untuk kesehatan wajah teman-teman. Nah, saran dari saya lebih baik teman-teman menggunakan bahan yang alami karena efek sampingnya yang sedikit atau bahkan tidak ada efek samping yang berarti. Kemudian tidak merusak sel-sel kulit teman-teman dan caranya yang terbukti ampuh ya. Walaupun mungkin memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tetapi hasilnya cukup memuaskan dan pasti teman-teman. Nah, jadi tanpa berlama-lama, sebelum melanjut ke dalam videonya, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Kita kejar 2000 subscriber teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita ke bahan dan alat yang teman-teman perlukan untuk membuat ramuannya ya. Jadi ramuan ini cukup mudah dan sederhana, bisa teman-teman lakukan di rumah tanpa menggunakan alat-alat yang ribet dan susah dicari ya. Ini sangat gampang dicari ya teman-teman ya. Pertama, ini bahan utamanya terlebih dahulu teman-teman. Bahan utamanya yang teman-teman perlukan yaitu jeruk nipis. Nah, jeruk nipis yang teman-teman perlukan itu hanya satu, tapi tergantung teman-teman lagi. Kalau teman-teman memang mau buat dalam porsi yang banyak, teman-teman bisa menggunakan lebih dari satu jeruk nipis ya. Di sini saya mencontohkan untuk satu jeruk nipis. Kemudian bahan utama yang kedua, teman-teman membutuhkan satu kantong, maksudnya satu celup teh ya. Teh seperti ini, teh celup. Teman-teman bebas menggunakan teh merek apa aja, namun saya pakai teh Sariwangi, yaitu teh 100% teh asli ya. Kemudian bahan yang ketiga yaitu ada madu. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada madu di rumah, teman-teman boleh menggunakan dua bahan ini saja, itu tidak masalah. Karena bahan utamanya memang dua ini, sedangkan madu hanya sebagai pelengkap atau sebagai pemantap lah teman-teman ya. Jadi kalau tidak pakai madu pun tidak masalah seperti itu. Kemudian kita ke alatnya, alat-alat yang teman-teman perlu siapkan. Yang pertama itu ada mangkok atau wadah seperti ini. Saya menggunakan yang agak tinggi biar enak untuk mengaduknya nanti ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga perlu sendok untuk mencampurkan semua bahannya. Kemudian teman-teman perlu pisau untuk memotong jeruk nipisnya nanti ya teman-teman. Nah, itu tadi bahannya yang kita perlukan. Cukup mudah dan simpel sekali untuk mendapatkan bahan ini, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak perlu pergi jauh-jauh untuk mencari bahan-bahan ini. Ini sudah ada sebenarnya di dapur, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya, teman-teman. Oke, untuk langkah pertama, teman-teman potong dulu jeruk nipisnya menjadi beberapa bagian. Nah, setelah ini jeruk nipisnya diperas ke dalam wadah yang telah teman-teman siapkan sebelumnya.
Nah, setelah diperas seperti ini, kalau teman-teman ingin mengambil atau membuang bijinya juga tidak masalah, tapi saya tidak mau membuang bijinya bukan karena ada apa-apanya, tapi karena kayak saya emang lagi malas aja teman-teman. Jadi ini bijinya nggak ngaruh ya, karena nanti kan kita nggak pakai bijinya. Kalau teman-teman mau buang itu lebih bagus. Kalaupun tidak, nggak masalah gitu kan. Oke, langsung aja ke langkah yang kedua. Kemudian teman-teman campurkan teh celup tadi. Ya, teman-teman pakai 1 cup seperti ini, 1 bungkus lah ya. Kita campurkan aja tehnya seperti ini. Kemudian setelah itu teman-teman aduk dengan sampai rata. Nah, selanjutnya setelah dicampurkan teman-teman tambahkan air panas seperti ini. Nah, 1 sendok saja dulu. Jadi air panasnya ini teman-teman tambahkan sesuai selera teman-teman ya, karena memang ini tergantung banyak sedikitnya. Kalau teman-teman mau buat banyak ya teman-teman tambahkan agak banyak air panasnya gitu kan. Kalau saya mungkin 1,5 sendok aja. Nah, setelah itu teman-teman diamkan hingga dingin. Diamkan hingga dingin terlebih dahulu. A few moments later. Nah, teman-teman ini sepertinya sudah dingin ya. Jadi nampak dari butiran-butiran tehnya yang sudah mulai tenggelam semuanya gitu kan. Jadi teman-teman semuanya yang perlu teman-teman ketahui bahwa kandungan di dalam jeruk nipis ini sangat banyak sekali ya. Seperti vitamin C, vitamin A, vitamin B, dan E yang berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit atau menutrisi kulit teman-teman. Kemudian jeruk nipis ini juga kaya akan antioksidan yang berfungsi untuk meregenerasi ataupun melawan bakteri penyebab jerawat ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk kandungan di dalam tehnya sendiri, dalam teh ini kaya akan kandungan antioksidan polifenol yang berfungsi untuk menutrisi kulit teman-teman, sama seperti yang di kandungan jeruk tadi, tapi antioksidan yang di dalam teh ini lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Lebih tinggi kandungan antioksidan polifenolnya yang dapat berfungsi untuk mencerahkan wajah teman-teman, mengecilkan pori-pori, bahkan menghilangkan bekas jerawat teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya setelah tercampur rata dan airnya dingin, teman-teman campurkan madu kira-kira 1 sendok makan ya teman-teman ya. Nah, seperti yang saya bilang, kalau teman-teman tidak ada madu di rumah, tidak masalah tidak menggunakan madu karena ini bukan bahan utamanya. Nah, oke. Setelah itu kita aduk lagi sampai benar-benar rata teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini sudah siap teman-teman gunakan. Nah, untuk cara penggunaannya nanti akan saya contohkan. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk metode-metode yang dapat teman-teman gunakan. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakannya sebagai masker, yaitu teman-teman tinggal dioleskan saja ke bagian wajah, ke seluruh wajah teman-teman. Menggunakan kuas ataupun tangan, kuas masker ya tentunya. Kemudian metode yang kedua, teman-teman bisa menggunakan untuk scrub. Nah, itu kalau untuk scrub teman-teman gunakan sebelum mandi ya teman-teman ya. Jadi dioleskan ke wajah, kemudian sambil pijat-pijat ataupun diputar-putar, digosok-gosok seperti itu. Nah, untuk dijadikan scrub itu ada baiknya bagi teman-teman semua ya, yang tidak memiliki masalah jerawat meradang ataupun teman-teman yang hanya memiliki jerawat seperti jerawat beruntusan ataupun jerawat ringan, itu boleh menggunakannya sebagai scrub karena berfungsi untuk melawan bakteri penyebab jerawat. Kemudian juga agar tidak merusak sel-sel kulit teman-teman. Nah, kalau teman-teman menggunakan di wajah yang sensitif atau banyak jerawat meradang, bisa merusak tekstur kulit teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja kita ke cara pengaplikasiannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk cara pengaplikasiannya seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak punya kuas di rumah, teman-teman bisa menggunakan tangan. Namun sebelum itu,
Pastikan wajah teman-teman dicuci dengan bersih terlebih dahulu, kemudian tangan teman-teman juga dalam keadaan bersih. Langsung aja kita aplikasikan di wajah dengan cara mengoleskannya pada bagian wajah yang banyak jerawatnya ya. Kemudian di bagian wajah yang banyak komedonya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini nampak terlalu cair ya. Jadi tadi mungkin air jeruk nipisnya terlalu banyak, karena biasanya jeruk nipis yang saya gunakan itu nggak ada airnya teman-teman, atau airnya sedikit. Tapi ini agak banyak. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tinggal teman-teman sesuaikan aja nanti ya. Teman-teman oleskan ke seluruh permukaan wajah teman-teman. Nah, seperti ini. Khususnya di bagian T-zone ya teman-teman. Bagian T-zone itu apa-apa aja, yaitu kening, turun ke sini, bagian hidung, kemudian bagian di bawah hidung, kemudian di bawah mulut. Nah, kenapa difokuskan ke bagian T-zone? Karena memang di area T-zone ini adalah area di mana minyak itu paling banyak berproduksi, ataupun bagian yang rawan terkena jerawat teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi dioles-oles saja seperti itu. Seperti ini ya. Setelah dioleskan merata seperti ini, teman-teman diamkan selama 2-5 menit ya. Teman-teman diamkan selama 2-5 menit. Namun seperti yang saya bilang, kalau teman-teman mau menggunakan untuk scrub juga bisa. Teman-teman tinggal dipijat-pijat aja secara lembut di bagian wajah teman-teman. Itu untuk yang tidak mempunyai masalah jerawat meradang ya teman-teman ya. Nah, setelah 2-5 menit, kemudian teman-teman langsung bilas saja. Boleh pakai sabun wajah lagi, nggak masalah. Ataupun langsung dibilas pakai air bersih. Nah, ingat, usahakan air bersihnya itu air yang mengalir teman-teman. Jangan yang tidak mengalir ya, biar benar-benar bersih gitu loh ya. Oke, hanya itu aja untuk menghilangkan jerawat, untuk menghilangkan flek hitam atau binti-binti hitam di wajah, kemudian untuk menghilangkan bekas jerawat ataupun bopeng di wajah teman-teman. Teman-teman hanya membutuhkan 2 bahan utama dan 1 bahan tambahan, yaitu madu tadi teman-teman. Nah, gampang banget kan? Oke, mungkin hanya itu saja video hari ini. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman pejuang jerawat ataupun pejuang bekas jerawat itu semangat. Namun ingat, saya menyarankan pakai cara alami seperti ini teman-teman. Jangan menggunakan bahan kimia, karena itu efek sampingnya lebih besar ya. Jadi takutnya bukannya sembuh malah makin parah nantinya teman-teman. Nah, oke. Itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see you, bye-bye.